Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan kita saat ini terambil dalam kitab Keluaran pasal 19 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-25. Di atas perikop Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Yang menjadi renungan kita saat ini terambil dalam ayat yang kelima yang berkata, "Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri di antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi." Firman Tuhan saat ini saya beri satu tema, yaitu kepedulian Allah pada umat pilihannya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kepedulian. Allah bagi umatnya tentu merupakan hal yang sudah lazim kita dengar. Bahkan dalam kitab Keluaran terutama menunjukkan bagaimana Allah sangat peduli pada umat pilihannya. Sekalipun mereka adalah umat yang keras kepala dan tegar tengkuk, tetap Allah terus memelihara janji dan hubungannya dengan Israel, umat pilihannya. Hal yang sama tentunya Allah juga lakukan bagi orang percaya yang menerima anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus. Dalam surat Paulus kepada Timotius, hal ini juga dipertegas Paulus. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13 bagian A. Hari ini kita telah melihat dalam renungan ini ada 3 hal penting yang membuktikan kepedulian Allah bagi umatnya. Yang pertama, yaitu Tuhan terus berbicara bagi umatnya pada ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-6. Allah bukan hanya saja membawa bangsa itu keluar meninggalkan orang Mesir, tetapi Allah terus menyatakan pemeliharaannya bagi Israel dengan terus berbicara dengan mereka melalui perantaraan Musa, agar bangsa Israel mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tentunya hal ini juga yang terus Tuhan kerjakan dengan kita sampai hari ini melalui kebenaran firman Allah dalam Alkitab. Jadi bukti yang pertama ini akan mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah berhenti berkarya dan akan terus menuntun umatnya agar tetap hidup dalam kebenaran firman Allah. Kita dipanggil untuk taat melakukan kehendak Tuhan. Hal yang kedua, yaitu Allah menjanjikan kehormatan bagi Israel pada ayat yang ke-6. Janji untuk membuat bangsa Israel menjadi sebuah kerajaan, iman, dan bangsa yang kudus bagi Allah. Ini merupakan janji yang terus Allah pertahankan hingga hari ini. Allah tidak pernah mengingkari janjinya, sekalipun terkadang bangsa Israel tidak setia, bahkan mereka sering memberontak menentang Allah dan ketetapannya. Namun Allah terus mengingatkan janji itu dan sampai mereka bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Dan demikian pula dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai orang percaya. Janji Allah Dia menyertai kita sampai pada kesudahan segala zaman. Dalam Matius 28 ayat yang ke-20. Penyertaan dan janji ini akan menolong kita untuk terus mengimani dan terus berjuang dalam pertarungan iman. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari saya mengajak kita untuk teruslah mengimani janji Tuhan. Dan dalam
hidupmu. Dan tetaplah menjaga kekudusan hidupmu, agar Tuhan mendapatkan hidup kita tidak bercela di hadapannya. Hal yang ketiga atau hal yang terakhir, Tuhan mengizinkan umatnya berjumpa dengan Dia yang kudus itu pada ayat yang ke-17 sampai 20. Secara teologi, kita melihat bahwa jika seorang berjumpa langsung dengan Allah, maka tentunya orang itu akan mati. Namun dalam bacaan kita hari ini menegaskan bahwa Allah yang kudus itu sendiri membiarkan atau mengizinkan dirinya dijumpai oleh umatnya, karena Dia ingin berbicara dan menunjukkan kemuliaannya bagi mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita adalah orang berdosa. Namun jika Allah mau menyelamatkan kita dari segala kelemahan kita, dan Dia mengizinkan kita untuk kita dapat menghampiri tahtanya yang kudus di dalam ibadah kita, maka marilah kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, agar kita juga menerima segala janji berkat-Nya bagi kita, dan tentunya dengan terus mengimani segala pemeliharaan Tuhan yang sempurna yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua. Amin.